Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Indrawan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Dr. Wahyudin Sunubi, SIP MSI. Baik, di sini saya akan membahas beberapa isu yang sedang berkembang di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu yang pertama ada konflik lahan, yang kedua ada keterbatasan infrastruktur, dan yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi, yang keempat ada rendahnya tingkat pendidikan, dan yang kelima yaitu krisis kesehatan. Baik, yang pertama saya akan membahas konflik lahan. Salah satu penyebab utama konflik lahan di Kabupaten Konawe Selatan adalah klaim atas lahan yang seringkali tumpah tindih dan saling bertentangan antara masyarakat adat dan pemerintah setempat, perusahaan swasta dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat setempat dan tanah dan sumber daya alam di daerah tersebut. Banyak masyarakat adat di Konsel menggantungkan hidup mereka dari lahan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Namun, lahan-lahan tersebut seringkali diambil alih oleh perusahaan swasta atau pemerintah untuk dikembangkan sebagai perkebunan kelapa sawit atau tambang. Masyarakat adat seringkali diberikan kompensasi yang adil untuk lahan mereka yang diambil alih, dan seringkali kehilangan akses mereka ke sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Konflik lahan di Konsel juga terkait dengan kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dan tambang seringkali menimbulkan polusi dan pencemaran lingkungan, serta merusak habitat alamiah yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat dan hewan liar. Untuk mengatasi konflik lahan di Konsel, diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan partisipasi semua pihak yang terlibat. Perlindungan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam perlu ditingkatkan, dan perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan tambang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Dan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur. Ya, di sini ada keterbatasan jalan. Konsel memiliki jaringan jalan yang relatif kurang memadai, terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang sulit diakses. Beberapa jalan di daerah ini tidak beraspal atau rusak parah, sehingga menyulitkan aksesibilitas dan transportasi. Dan ada juga keterbatasan jaringan listrik. Meskipun sudah ada jaringan listrik yang terpasang di beberapa wilayah di Konsel, namun masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Hal ini menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sulit untuk mendapatkan akses listrik yang memadai. Dan ada juga keterbatasan akses air bersih. Beberapa daerah di Konsel juga mengalami batasan dalam akses air bersih. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat, seperti terjadinya penyebaran penyakit melalui air yang tidak bersih. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan pendapat. Masih terdapat kesenjangan pendapat yang signifikan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan di Konsel. Pendapatan masyarakat di pedesaan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan, terutama yang terkait dengan sektor formal. Kesenjangan akses pendidikan. Konsel masih mengalami kesenjangan dalam hal akses pendidikan, terutama di wilayah pedalaman. Beberapa anak di daerah ini tidak memiliki akses ke sekolah karena jarak yang jauh, minimnya infrastruktur pendidikan, dan ketersediaan guru yang berkualitas. Kesenjangan akses kesehatan. Masih ada kesenjangan dalam hal akses kesehatan di Konsel, terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan. Ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai. Kesenjangan pekerjaan. Konsel masih mengalami kesenjangan dalam hal lapangan kerja. Sebagian besar pekerjaan tersedia di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang masih memiliki tingkat produktivitas dan penghasilan yang rendah. Kesenjangan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah di Konsel juga menjadi faktor yang memperbesar kesenjangan sosial ekonomi. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedalaman dan perbatasan yang sulit dijangkau oleh akses transportasi dan listrik. Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di Konsel, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Program dan kebijakan tersebut dapat terkait dengan pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro, dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, adanya rendah tingkat pendidikan. Keterbatasan aksesibilitas. Beberapa wilayah di Kongsel, terutama yang terletak di daerah terpencil dan pedalaman, masih kesulitan dalam akses pendidikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya infrastruktur pendidikan, transportasi yang kurang memadai, dan minimnya ketersediaan guru yang berkualitas. Faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Kongsel. Banyak keluarga yang tidak mampu membiayai sekolah anak mereka, sehingga anak-anak mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar. Budaya. Beberapa kelompok masyarakat di Kongsel masih memegang teguh tradisi dan budaya mereka yang memandang rendah terhadap pendidikan formal. Hal ini membuat beberapa orang memiliki tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Kurangnya motivasi. Masih terdapat rendahnya motivasi pada sebagian masyarakat Kongsel untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendidikan di Kongsel, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan pedalaman, dengan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan bantuan finansial untuk keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Sementara itu, pendidikan informal dan pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat Kongsel dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, krisis kesehatan. Kurangnya fasilitas kesehatan. Kongsel masih memiliki kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Hal ini membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi terbatas. Dan ada juga kurangnya tenaga medis. Kongsel juga masih kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Hal ini membuat kualitas pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Dan ada juga kurangnya penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat Kongsel masih kurang. Hal ini membuat masyarakat Kongsel kurang sadar akan pentingnya kesehatan dan tidak mengetahui cara-cara untuk mencegah penyakit. Sanitas yang buruk seperti kurangnya akses air bersih dan sanitas lingkungan yang kurang bersih dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Untuk mengatasi masalah krisis kesehatan di Kongsel, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan membangun atau meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Dan meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat Kongsel untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan cara-cara untuk mencegah penyakit. Meningkatkan sanitas lingkungan dengan memperbaiki infrastruktur sanitasi seperti akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang bersih. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan anggaran untuk sektor kesehatan dan memperkuat kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kongsel. Sementara itu, masyarakat Kongsel juga dapat membantu mengatasi masalah krisis kesehatan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan membantu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, baik, itulah tadi isu yang saya angkat di daerah saya. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.